Anak-anak, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, sungguh kami rindu datang kepada Engkau Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau bernyanyi memuji Engkau, kiranya Engkau boleh disukakan oleh pujian kami. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kiranya persembahan kami berbau harum bagimu ya Tuhan. Dan ya Bapa, Tuhan Yesus, kami juga mau duduk dengaran firman Tuhan pada saat nanti kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Sekolah Minggu Gereja Isa Masih Arca Manik dan Ujung Berung. Apa kabar semua? Asik aja. Wah, Tante Emma melihat anak-anak sudah pada mandi, sudah pada pakai baju yang bagus, ya, sudah duduk yang manis, mau beribadah kepada Tuhan bersama dengan sekolah minggu, ya. Di sini ada Kakak Jenis dan ada Dede Freya. Kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Mari kita get the joy. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ada sukacita di hati anak-anak? Amin. Ada sukacita di hati Freya? Ada. Ada sukacita di hati Jenis? Yeay, anak-anak kalau yang bersukacita itu mau bernyanyi untuk Tuhan karena kasih Yesus manis dan indah, oke? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, sungguh indah.
meragukan. Siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Aku. Jenny sama Freya juga sayang Tuhan Yesus. Kalau sayang Tuhan Yesus harus mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita mendengarkan gemari ya. Pemulihan terhadap Israel. Melalui Yehezkiel, Allah menegur para pemimpin Israel yang bagaikan gembala yang jahat terhadap domba-dombanya. Tuhan berjanji akan melepaskan domba-domba Israel, bahkan akan mengangkat seorang raja masa depan, yaitu Daud yang baru sebagai gembala yang baik. Bangsa Israel yang tadinya terpecah pun akan bersatu kembali, dan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka akan dihukum oleh Allah sendiri. Allah juga akan membersihkan Israel dari dosa-dosa mereka, bahkan memberikan hati yang baru yang taat melaksanakan perintah Tuhan. Yehezkiel menerima sebuah penglihatan, yaitu tampak ada lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Lalu Allah memberi nafas hidup ke dalam tulang-tulang itu, sehingga tulang-tulang itu kembali hidup menjadi manusia-manusia baru yang menjadi kumpulan tentara yang sangat besar. Arti dari penglihatan itu adalah, sekalipun pengharapan Israel sudah hilang karena hubungan dan perjanjian dengan Allah yang sudah dirusak, Allah akan memberikan rohnya ke dalam umatnya, sehingga umatnya akan hidup kembali. Penglihatan tentang kota yang baru dan bait suci yang baru. Allah memberikan sebuah penglihatan tentang masa depan kepada Yehezkiel. Yehezkiel dibawa ke gunung yang tinggi sekali. Dari sana, ia melihat sesuatu yang menyerupai kota. Yehezkiel ditemani oleh seorang malaikat Tuhan yang memandu Yehezkiel dalam penglihatan itu. Malaikat itu menyuruhnya untuk menyampaikan penglihatannya kepada bangsa Israel. Bangunan yang dilihat Yehezkiel ternyata adalah sebuah bait suci yang semuanya baru, dari bangunannya sampai imam dan peribadatannya. Lalu Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci yang baru itu. Dari bait suci itu juga mengalir sebuah sungai kehidupan yang mengairi laut asin, sehingga tempat yang tadinya tidak ada kehidupan jadi dipenuhi oleh ikan-ikan dan pohon-pohon yang terus berbuah. Yehezkiel juga diperlihatkan mengenai batas-batas tanah Israel di tempat yang baru itu. Kota yang kudus itu bernama Tuhan hadir di situ. Anak-anak, dari kecil kita selalu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lah, tapi kan Ibu Emma anak-anak belum punya uang, ya bisa dengan uang jajan, tapi juga dengan puji-pujian, bisa juga persembahan dengan kerajinan, bisa juga dengan doa. Nah hari ini adik kita Michelle akan memberikan persembahan pujian bagi Tuhan. Mari kita saksikan dan kita ikut bernyanyi bersama ya. Dari terbit
pada masuk dalam nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuk dalam nama Tuhan dipuji. Anak-anak, bagus ya tadi pujiannya. Sekarang ayo kita menyanyi lagi buat Tuhan. Di mana Tuhan selalu ada bersama kita di saat kita senang ataupun di saat kita sedih anak-anak. Betul? Ya, dan kita mau selalu berjalan kepada Tuhan. Oke, mari kita menyanyikan pujian ini. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, selam, selam dalam samudra. Ku melindayung, dayung, dayung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana sukanya? Di sebelah belum di bawah kau ada. Sekarang ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah di kanan kau ada. Yuk kita madep kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak, tahu nggak? Kita harus belajar bersyukur, ya. Gimana sih bersyukur itu? Nggak sebentar-sebentar ngambek, ya. Nggak sebentar-sebentar nangis, nggak sebentar-sebentar sedih. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu baik. Kita belajar untuk berterima kasih kalau setiap hari bisa bangun pagi. Siapa yang di sini kalau tiap hari buka mata? Ada nggak yang tiap hari tidak bisa buka mata? Bisa? Nah, itu harus bersyukur anak-anak ya. Terus siapa yang di sini tiap hari bisa minum? Tuh, bisa minum. Nah, kalau haus bisa minum. Tuh bersyukur ada airnya. Siapa yang di sini kalau lagi lapar disiapin mamanya ada makanan? Tuh, siapa yang bisa makan snack? Bisa makan jajanan siapa? Tuh, bersyukur ya. Dikasih sama Tuhan. Siapa di sini yang kalau lagi siang-siang pengen main bisa main? Nah, siapa juga yang bisa sekolah meskipun online? Saya ya. Nah, itu harus belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jangan, Tuhan aku sedih mainan aku sedikit. Masa seperti itu ya. Tapi pas Tuhan makasih aku dikasih mainan ya.
Nah, bersyukur punya mama dan papa. Kalau bersyukur punya mama dan papa, mau nggak mendoakan mama dan papa? Mau ya? Mau nggak rajin sekolah? Mau nggak rajin baca firman Tuhan? Mau ya? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mau bersyukur? Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, pengumuman pada siang hari ini adalah selamat ulang tahun untuk adik kita Gloria yang berulang tahun pada tanggal 17 Maret. Selamat ulang tahun ya Gloria. Jadi anak yang takut akan Tuhan ya. Sayang papa mama, rajin berdoa dan rajin belajar. Yeay. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Anak-anak, uang yang anak-anak simpan dari papa mama boleh anak-anak sisihkan. Anak-anak boleh taruh di kotak persembahan yang sudah diberikan oleh Tante Desi dan Om Erian ya. Atau juga boleh titipkan ke mama uang persembahannya. Nanti mama akan memberikan lagi kepada gereja ya. Anak-anak dari kecil kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki, yang memberikan kepada kita berkatnya. Siapa yang ingin lebih diberkati? Siapa yang lebih diberkati? Saya harus mau memberkati juga ya, harus mau memberi ya. Nah, sekarang juga kita akan mempersiapkan firman Tuhan sehingga anak-anak juga harus duduk manis yang tenang ya. Kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini. Firman Tuhan ku dengar. menyertai kita. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk adik kita yang berulang tahun dan juga berdoa untuk persembahan. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita
kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita untuk ulang tahun adik kami, Gloria. Tuhan, Engkau yang menenun Gloria dari sejak kandungan. Engkau juga Tuhan yang menumbuhkan Gloria sampai hari ini. Gloria sudah semakin besar, sudah pandai bernyanyi, pandai berlari, dan juga pandai berdoa dan belajar. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kepandaian, dan juga sukacita, dan hati yang mengasihi Tuhan pada adik kami Gloria. Berkatilah kedua orang tua Gloria, berkatilah para keluarga pengasuh Gloria agar sungguh diberikan sukacita dan hikmat selama membesarkan Gloria. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami mau belajar untuk memberikan persembahan bagimu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan pada persembahan yang kami beri. Kiranya boleh dipakai untuk memperbesar dan memperluas kerajaan-Mu. Dan semuanya untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati Papa dan Mama. Kiranya segala usaha yang mereka lakukan boleh Engkau buat berhasil. Dan biarlah kami selalu percaya bahwa pemeliharaanmu dan kasih-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kakak percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah pada siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik ya, yang selalu mengasihi kita. Yuk, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya terlebih dahulu. Sekarang Kakak Desi akan memimpin kita dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami, dan kami pada pagi hari ini boleh ada dengan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini juga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajar setiap kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh mendengarkan dengan tekun, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita pada minggu ini adalah rencana Allah bagi ciptaan barunya. Nah, sekarang Kakak Desi mau ajak adik-adik bermain games tentang perasaan. Nanti adik-adik menebak ya apakah itu perasaan sedih atau perasaan senang. Oke? Nah, yang pertama, aku kemarin ditinggalin papa mama di rumah sendirian. Aku takut sekali. Apakah itu perasaan sedih atau senang? Apa jawab adik-adik? Ya, betul. Itu perasaan sedih. Yang kedua, kemarin Mama memberikan hadiah yang indah untuk saya. Apakah itu perasaan senang atau perasaan sedih? Apa jawab adik-adik? Ya, betul. Itu perasaan senang. Nah, pasti indah sekali kan kalau kita senang terus. Tetapi adik-adik ya, kita tidak selalu senang. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua kesenangan itu tidak ada ya adik-adik ya. Udah gak ada lagi. Dulu ketika Adam dan Hawa belum berbuat dosa, mereka itu sangat senang sekali di Taman Eden. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan, mereka bisa bermain dengan binatang-binatang yang ada di situ, dan taman itu sangat indah dan mereka sangat senang tinggal di sana.
Tapi ketika ada dosa, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, semuanya itu terputus. Mereka tidak bisa lagi tuh berbicara dengan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sesuatu rencana Allah untuk menyingkirkan kesedihan itu. Nah, kita mau buka di Alkitab di Wahyu 21 ayat yang ketiga dan keempat ya. Wahyu 21 ayat yang ketiga dan keempat. Kakak Desi mau bacain buat adik-adik semua. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, di dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa ada tempat yang begitu indah. Di sana tidak ada tangis, tidak ada sedih, tidak ada mati, tidak ada takut ya. Di sana hanya ada sukacita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu tempat itu disebut apa? Nah, tempat itu disebut surga ya adik-adik ya. Apakah semua orang bisa masuk surga? Tentu tidak adik-adik ya. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus tidak bisa masuk surga. Hanya orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lah yang nantinya bisa masuk ke dalam surga. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan melakukan perbuatan baik ya, saling mengasihi, saling menolong, mau taat kepada orang tua. Nah, orang-orang percaya ya yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita mau ingat-ingat dulu ya adik-adik ya tentang kejadian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji akan mengirimkan juru selamat kepada mereka, kepada kita semua ya adik-adik ya. Nah, menurut adik-adik apakah Allah menggenapi janjinya? Ya, tentu saja Allah menggenapi janjinya. Itu dapat kita baca di dalam Alkitab ya. Di situ Allah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan seorang juru selamat yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah ya, Yesus Kristus lahir di hari Natal ya adik-adik ya. Nah, terus ada lagi janji ya, kita percaya ya adik-adik ya bahwa Tuhan Yesus mau disalib buat kita semua, mau menebus dosa-dosa kita semua dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu Dia naik ke surga ya adik-adik ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengirimkan penolong buat murid-muridnya. Menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus menggenapi janjinya? Nah, tentu saja ya adik-adik ya, Tuhan Yesus menggenapi janjinya ketika hari Pentakosta. Semua murid-murid Tuhan Yesus kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir ya, ini adalah janji yang kita tunggu-tunggu ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus berjanji suatu hari nanti Dia akan datang ya, membawa semua kita untuk tinggal bersama-sama Tuhan Yesus di surga nanti. Ya adik-adik ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ya, tapi kita tidak tahu adik-adik kapan waktunya ya. Bisa
bisa jadi minggu depan atau misalnya hari Senin, hari Selasa ya. Kita tidak tahu tepat waktunya kapan Tuhan Yesus akan kembali. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau Kakak Desi pernah ingkar janji bukan ya? Ya tentu saja ya, manusia pasti sering melupakan janjinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Nah, selagi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan hidup kita supaya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah dalam keadaan yang siap ya. Kita sudah dalam keadaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak nih adik-adik ya yang membuat Tuhan Yesus senang. Nah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu sebabnya kita mau membuat Tuhan Yesus itu senang dengan cara membaca firman, dengan cara berdoa kepada Tuhan, dengan cara taat kepada Tuhan ya, mau dengar-dengaran, mau melakukan firman Tuhan. Terus yang keempat, mau berbagi sama teman-teman ya. Terus tidak mukul teman. Banyak hal-hal yang membuat Tuhan Yesus senang karena kita percaya. Nah, sekian firman Tuhan yang boleh Kakak Desi sampaikan. Sekarang Kakak Desi mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah membaca ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Nah, kakak mau bacain buat kita semua ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, yuk Kakak Desi mau ajak semua yang ada di rumah, kita mau baca ayat hafalan ini bareng-bareng ya. Nanti adik-adik yang ada di rumah ikutin Kakak Desi. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, nanti Kakak Desi akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh Kakak Desi sampaikan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka dari itu kami ingin selalu berbuat baik kepada orang lain, ingin selalu berbuat baik kepada teman-teman kami, dan kami mau belajar taat kepada Tuhan dan selalu percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Nanti teman-teman kita akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa. Semoga aja para orang tua sehat semua karena COVID-19 ini. COVID-19 ini bikin menyebar semuanya. Ya Tuhan, semoga aja para orang tua gak kena COVID-19 ini ya Tuhan. Semuanya bisa terlindungi
dengan semuanya. Semoga aja COVID-19 ini cepat selesai. Biar kita bisa pergi kemana-mana aja. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dari mara bahaya maupun segala sakit penyakit. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pak Kaleb dan Ibu Ratih. Sertai dalam pelayanannya, memimpin jemaat-Mu, Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur sehat selalu, Tuhan. Lindungi dimanapun Pak Kaleb dan Ibu Ratih berada, jauhkan dari mara bahaya maupun segala sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk keluarganya, Tuhan. Berikan kesehatan kepada keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat